Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Nur Ilahi dari kelas 12 MIPA 7 nomor absen 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai laporan ujian praktek saya seni pertunjukan monolog. Pertama-tama, ada latar belakang. Monolog insecure terinspirasi dari pengalaman dan perasaan banyak individu, terutama kaum muda yang sering merasa rendah diri akibat penilaian sosial dan standar kecantikan yang ada di masyarakat. Ketidakamanan terhadap penampilan fisik atau kemampuan diri menjadi tema sentral yang ingin diangkat melalui karya ini. Banyak sekali orang merasa tertekan karena perbandingan diri mereka dengan orang lain yang seolah tampak sempurna di mata masyarakat. Nah, melalui monolog inilah saya ingin menggambarkan perasaan tersebut yang sering dirasakan oleh banyak orang. Lalu, ide ini didasarkan pada fenomena sosial yang sering saya lihat dan alami dalam kehidupan sehari-hari, di mana banyak orang merasa tidak cukup baik, bahkan terpinggirkan karena standar kecantikan atau prestasi yang ada. Ini menjadi pengingat bagi saya dan mungkin juga bagi orang lain bahwa kita semua berhak merasa bahagia dan percaya diri dengan siapa kita sebenarnya. Nah, ide ini muncul ketika saya menonton film 200 Pounds Beauty dan ketika mendengarkan lagu Tutur Batin. Entah mengapa saat mendengarkan lagu itu, beberapa teks naskah muncul dalam pikiran saya. Lalu pengembangan konsep. Melalui karya ini saya ingin menyampaikan pesan tentang pentingnya berdamai dengan diri sendiri dan menerima kekurangan yang dimiliki. Di mana sebagai manusia kita tidak perlu sempurna untuk diterima dan dihargai. Lalu pesan utama dari monolog ini adalah tentang perjuangan batin seseorang yang merasa insecure dan akhirnya menyadari bahwa keadilan Tuhan ada dalam penerimaan diri dan usaha untuk menjadi versi terbaik. Nah, monolog ini juga berusaha menunjukkan dampak dari perkataan atau penilaian orang lain terhadap kesehatan mental seseorang. Kita tidak boleh menjudge mental seseorang ya teman-teman. Lalu, bagaimana perasaan insecure bisa berkembang menjadi rasa kebencian terhadap diri sendiri. Namun akhirnya, pesan tentang pentingnya keikhlasan dan penerimaan diri menjadi tema yang diangkat di bagian akhir. Jadi teman-teman, tema ini lebih ke menekankan pentingnya keikhlasan dan penerimaan diri sendiri. Lalu lanjut, di sini ada proses berkarya. Yang pertama tentu saja saya melalui beberapa tahap, yaitu penulisan skrip. Langkah pertama dalam proses berkarya ini adalah menulis skrip monolog yang menggambarkan perasaan seseorang individu yang sedang merasa insecure. Saya menulis skrip ini dengan mengacu pada pengalaman nyata dan membayangkan bagaimana perasaan seseorang saat sedang tertekan oleh lingkungan sekitarnya. Fokus utamanya yaitu menggambarkan pergulatan batin antara rasa malu, kecewa, dan harapan untuk menemukan kedamaian dalam diri. Nah, di sini lalu teman-teman, kalau kalian bisa melihatnya, ada beberapa screenshotan antara saya dengan guru saya yaitu Bu Reni, yang dimana saya di sini berdiskusi dengan beliau mengenai naskah ini. Jadi beliau juga membantu saya untuk memberikan saran ataupun ide dan masukan kepada saya. Lalu masih dalam proses berkarya yang kedua yaitu penyutradaraan. Yang pertama, cermin menjadi objek penting dalam monolog ini yang melambangkan refleksi diri dan penghakiman dari luar. Lalu yang kedua, tentu saja pemilihan kostum dan tata rias juga diperhatikan untuk menciptakan kesan bahwa tokoh utama tidak merasa percaya diri dan lelah dengan dirinya sendiri. Kalau kalian nanti lihat di videonya, di situ saya sengaja menggunakan baju yang cukup sederhana dan make up yang menggambarkan bahwa wanita itu jelek atau agar wanita itu merasa tidak percaya diri. Lalu yang ketiga, latihan dan penghayatan karakter. Yang pertama, proses latihan dilakukan untuk memerankan karakter Indi dengan menggali emosi yang mendalam tentang rasa insecure. Di sini saya berusaha menghayati setiap kalimat dengan penuh perasaan dan mengekspresikan ketegangan batin karakter dengan intensitas yang sesuai. Lalu saya juga berlatih dengan cermin sebagai alat untuk melihat ekspresi wajah yang sesuai dengan perasaan tokoh. Lalu di sini lanjut lagi tentang proses berkarya.
Yang keempat, pelaksanaan pertunjukan. Saat pertunjukan dilakukan, saya mengeksekusi monolog ini dengan penuh perasaan. Tentu saja karena saya sudah berlatih, saya ingin menampilkan semaksimal mungkin yang saya bisa. Saya menggunakan elemen-elemen suara dan properti untuk mendukung atmosfer yang ingin dibangun, yaitu kesedihan dan ketidakamanan dalam diri tokoh. Sebenarnya teman-teman, kalau kalian dengar sendiri, di monolog ini akan sangat menggali tentang emosi-emosi yang tidak stabil, di mana tokoh Indi ini merasa tidak diadili gitu. Dia sangat-sangat merasa tidak percaya diri dan sehingga memunculkan rasa emosi yang sangat mendalam. Lalu di sini ada beberapa foto hasil, yang dimana ini saya sedang berpenampilan monolog saya di panen karya P5 SMA Negeri 2 Depok. Lalu di sini ada kaca dan saya sedang menampilkan monolog saya. Baik, sekian segitu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.